saya kan tadi share diagram nih, semacam diagram gitu ya, tentang mahram dari nasab kita gitu kan. Sebenarnya banyak yang nggak paham diagram ini, karena saya lihat dari beberapa komentar di Facebook itu nggak ngerti maksud gitu, nggak ngerti maksudnya gitu. Nah, sekarang saya coba menjelaskan nih cara kita membaca diagram tentang mahram ini gitu, biar bisa dipahami ya. Jadi posisi kita ini di tengah, makanya kenapa diagram ini ditulisnya ini saya. Nah, posisinya saya. Posisikan diri kita di sini nih. Nih, perhatikan baik-baik ya. Biar enggak ada yang bingung lagi, karena nih, coba saya scroll nih, lihat nih beberapa komentar ini. Ada yang enggak paham. Salah satu yang komentar di sini siapa nih? Yang komentar nih. Di sini ada yang komentar. Tuh. Semua yang digambar itu mahram kita kah, saudara sepupu laki-laki dan suami dari bibi kita juga, suami saudari kita mahram kita juga kah. Nah, ini berarti nggak paham membaca diagram. Nah, makanya sekarang kita coba belajar sama-sama nih. Posisi saya di sini nih, saya atau anti gitu atau siapa saja. Posisikan diri kita di tengah sini. Mari kita naik ke atas. Perhatikan diagramnya. Naik ke atas. Di situ di atas ada siapa? Ada ayah dan ibu kita. Nah, cara membaca diagram biar enggak bingung, kenapa ketika kita membuat diagram seperti ini warnanya ada dua. Bahkan nanti ada, kalau misal semacam diagram tanggal dan sebagainya ya, kadang 3, 4 diwarnai di stabilo gitu, diberi warna agar mudah kita memahami maksudnya apa. Maka klik gambar, jangan cuma lihat sekilas gambarnya, klik gambarnya. Nah, nanti di situ ada di situ keterangan gitu kan. Nih, yang tanda coklat muda ini perhatikan ini. Ujung pena saya. Nih. Bukan mahram. Mana yang tanda coklat muda nih? Berarti perhatikan di diagramnya ini, di gambar-gambar ini gitu ya. Insya Allah mudah kok dipahami. Nah, lalu warna yang kedua ada gambar coklat tua. Coklat tua, perhatikan ujung pena saya di videonya. Nih. Coklat tua ini maksudnya di situ mahram. Berarti semua yang diberi tanda coklat tua ini adalah mahram kita gitu. Gitu cara untuk membaca diagram gitu kan. Nanti kita akan jelaskan lagi tentang bagaimana membaca tabel yang untuk tanggal puasa. Ada puasa yaumil bid, ada puasa sunnah Senin Kamis dan lain-lain. Jadi di sana kan dikasih warna gitu. Ini cara membaca diagram atau cara membaca tabel gitu kan, akan mudah dipahami. Oke, kita kembali ke diagram tentang mahram. Nah, ini sebenarnya untuk mempelajari, untuk memahami tentang mahram ini mudah sekali, apalagi kalau sudah video tersebut atau audio visual tersebut disertakan dengan gambar atau diagram semacam ini. Jadi mudah untuk dipahami karena kita dituntun terus untuk cara cepat memahami gitu. Nah, sekarang gambar yang paling besar, perhatikan ujung pena saya. Gambar yang paling besar ini adalah posisikan diri kita. Nah, ini saya. Mari kita naik ke atas. Ke atas ada ibu saya dan ayah saya. Mari kita lihat warna yang disertakan di sini warna apa? Coklat tua. Andaikan kita tidak mengetahui ibu bapak saya mahram saya atau bukan ya, gitu kan? Keterlaluan kalau kita nggak tahu ya ibu bapak mahram atau bukan. Tetapi begitu indahnya tholabul ilmi ini dan begitu mudahnya kita tholabul ilmi ini, kita disertakan dan dituntun dengan diagram gitu atau tabel gitu, seperti itu. Maka kalau benar-benar kita tidak memahami gitu, maka mari kita lihat warnanya. Ini mudahnya diagram ya. Di sini ditandai dengan coklat tua. Lalu kita masuk ke wilayah keterangan di bawah. Perhatikan ujung pena saya. Di sini. Di sini tandanya warna coklat tua. Maka coklat tua ini adalah mahram kita. Berarti di sini ayah dan ibu adalah mahram saya gitu. Tuh ya, posisikan diri kita di sini di tengah. Ya, ini sentralnya nih. Sentralnya adalah saya gitu, pusatnya ini saya. Karena nanti akan naik ke atas, ke bawah, ke samping kiri kanan saya
apakah di situ ada mahram saya atau bukan gitu, seperti itu ya. Oke, karena durasi kita lanjut. Setelah saya ke atas, kita coba ke bawah, ada siapa? Anak saya. Nah, keterlaluan kalau kita tidak tahu anak ini mahram atau bukan. Tetapi terlepas dari itu, tahu tidak tahunya, mari kita lihat, karena kita dituntun lagi kita dituntun oleh diagram ini gitu. Lihat, di sini adalah anak. Tanda yang diberikan di dalam diagram ini tanda warna coklat tua. Di sini perhatikan dalam keterangan, ikuti ujung pena saya. Di sini adalah mahram. Berarti anak ini adalah mahram. Seperti itu ya. Oke, kita kembali ke sentral ke saya, lalu kita naik ke atas dan kita ke samping kiri. Ya, ibarat kita menghadap ke depan ini. Ini kiri, tapi kalau kita menghadap kamera ini kanan. Tapi ini ke kiri, ini kanan. Oke, kita melihat ke kanan. Ke kanan ini, kalau kita ke atas, ke kanan adalah ibu. Ada ibu saya di sini. Nah, kita ke kanan lagi dari pihak ibu saya, ada siapa di sini? Ada kakek, ada nenek. Apakah ini mahram saya? Lagi-lagi diagram menuntun kita. Ketika kita tidak mengetahui ini, apakah kakek saya atau nenek saya ini adalah mahram saya atau bukan, maka diagram menuntun kita ke dalam kolom keterangan. Perhatikan ujung pena saya, kolom keterangan warna coklat tua. Maka warna coklat tua di sini diagram memberikan keterangan bahwa ini adalah mahram. Maka jawabannya adalah kakek dan nenek saya adalah mahram saya. Lalu kita turun ke bawah, masih di pihak ibu saya, masih ke samping ini. Masih ke samping ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, insya Allah bisa dipahami karena disertakan dengan diagram. Ke samping kiri ya, kita ke bawah lagi. Nah, di bawah nenek saya itu ada siapa? Ada paman, ada bibi. Nah, paman, bibi ini apakah mahram saya atau bukan? Siapakah paman dan bibi ini? Paman dan bibi ini kita lihat garis dari sini. Perhatikan di pena saya. Garis ditarik dari ibu lalu ke bawah. Berarti ini adalah saudara ibu saya. Kita memanggil dengan om atau tante atau paman dan bibi. Kalau kita tidak mengetahui apakah mahram atau bukan ini paman dan bibi saya, maka perhatikan lagi diagram menuntun kita lagi gitu. Dengan diberi kode atau tanda, ada warna. Di sini kita menggunakan dua warna, yakni warna coklat muda dan coklat tua. Insya Allah mudah dipahami ya. Nanti kalau mungkin ada yang belum bisa dipahami, tolong komen gitu. Dan jangan lupa like, subscribe ya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, kita lanjut. Tadi di bawah ibu ya. Di bawah ibu kita gitu. Masih ke samping ini. Ini ada paman dan bibi, maka ini adalah mahram saya. Nah, mulailah ke bawah lagi. Nah, di sini dari pihak bibi saya dan paman saya, otomatis di sini nanti akan ada anak. Nah, anak ini bahasanya apa, dan anak ini terus sampai bawah di posisi ibu, ya. Nah, sekarang lagi-lagi diagram menuntun kita dengan warna. Inilah fungsinya di dalam kolom keterangan, di dalam setiap diagram apapun atau tabel apapun pasti akan ada di bawahnya keterangan. Nah, jadi mudah untuk membaca diagram, mudah untuk membaca tabel seperti itu ya. Nah, di bawah bibi dan paman saya ini ada anak, maka ini disebut dengan sepupu. Bibi saya melahirkan anak, terus paman saya melahirkan anak, maka mereka itu adalah bahasanya keponakan dari keponakan kita gitu kan. Mohon maaf, salah. Maksudnya itu anak dari paman ini dan bibi ini adalah sepupu karena saudara dari paman dan bibi dari pihak ibu. Nah, di sini ada keterangan, kita diberikan keterangan bahwa tanda yang diberikan oleh diagram ini, perhatikan ujung pena, adalah coklat muda. Maka coklat muda ini adalah
bukan mahram. Maka mudah sekali kalau kita membaca diagram. Nah, ini kita fokus ke bukan masalah garis besarnya bahwa apa itu mahram, apa itu bukan mahram, tetapi dalam video ini kita fokus ke cara membaca diagram. Karena di sini saya banyak membaca komentar ada yang tidak paham maksudnya daripada diagram ini. Padahal dengan adanya diagram ini sangat memudahkan kita untuk mengetahui siapa mahram kita dan siapa yang bukan mahram kita. Walaupun secara definisi garis besarnya bahwa kalau halal nikah kita dengan dia, maka dia bukan mahram kita. Tapi kalau haram nikahnya dia dengan kita, maka dia mahram kita. Mungkin orang akan bingung gitu, mungkin Antuna juga akan bingung nih gimana sih gitu. Maka dengan mudahnya dalam thalawul ilmi itu kita disertakan dengan diagram agar memudahkan kita untuk mempelajari gitu, untuk memahami gitu. Nah ini, jadi kita sekarang dalam video ini fokus mempelajari cara membaca diagram gitu, bil khususnya ya diagram dalam masalah mahram ini gitu, karena kita sedang membicarakan masalah mahram gitu. Terlepas dari definisi daripada siapa mahram, apakah itu mahram dan apakah itu yang bukan mahram. Nah, terlepas dari itu mungkin agak kesulitan untuk memahami, maka kita disertakan dengan diagram dan cara membaca diagram ini. Maka inilah tujuan saya di dalam video ini. Ya, kita lanjut lagi. Intinya pada dasarnya bahwa ketika kita membaca diagram ini, maka perhatikan selalu ada keterangan di atas, di bawah gitu ya. Itu maksud saya dalam video ini. Nah, ketika ada di atas ini tanda ini nenek, ini kakek, ini bibi, ini ke sebelah kiri nih lagi ke sebelah kanan ya. Ini kakek, ini sepupu. Nah, kita kan bingung ini. Ini bagaimana kita mengetahui? Maka diagram ini lagi-lagi diberikan keterangan di bawah bahwa di sini ada tanda gitu dengan menggunakan warna. Maka ketika membuka diagram itu tolong diklik secara full. Jangan hanya melihat atasnya saja karena mungkin dia akan terpotong, di bawahnya ada keterangan gitu ya. Nah, saya buat video ini karena saya melihat beberapa komentar belum paham gitu. Padahal segini mudahnya sudah diberikan diagram gitu, tetapi belum bisa difahami juga gitu. Nah, maka dalam video ini kita fokus cara membaca diagram ini gitu, bil khusus dalam masalah mahram ini gitu. Karena banyak diagram-diagram yang lain nanti mungkin tentang zakat, ada diagram zakat, ada diagram apalagi tuh tanggal-tanggal misalnya puasa sunnah gitu kan. Biasanya dibuat dalam bentuk tabel atau diagram gitu kan. Nah, mari kita fokus untuk belajar membaca diagram ini gitu, biar tidak membingungkan gitu. Ini apa sih maksudnya, ini apa maksudnya, padahal ada keterangan di bawah. Lalu titik poin kesimpulan conclusion daripada video saya ini bahwa begini. Dua warna ini sudah diberikan keterangan di bawah. Ketika warnanya coklat tua, maka dia di situ bukan mahram. Coklat tua maka dia adalah mahram. Maaf, kalau dia lingkarannya coklat muda maka di sini adalah bukan mahram kita. Mari kita buktikan. Dari atas kakek, nenek, warnanya apa? Di sini coklat tua. Di sini kita perhatikan coklat tua ini adalah mahram. Mari kita lihat yang coklat muda. Di sini ada anak bibi, anak paman. Di sini kenapa ditandai dengan warna coklat muda? Mari kita lihat keterangan. Coklat muda di bawah ini adalah bukan mahram. Iya, sepupu itu bukan mahram. Anak daripada bibi dan paman kita adalah sepupu. Maka sepupu itu bukan mahram. Nah, di sini ke samping lagi, ini ke bawah ya, ke samping kiri. Mohon maaf. Ke samping kiri lagi ke bawah. Ke samping saya gitu kan. Bukan ke samping nenek atau ke samping ibu saya, tapi ke samping saya. Ke samping saya ada siapa di sini? Ada saudari saya. Adik atau kakak kan saudari. Ke samping kiri. Kalau samping kanan nanti saudara, kakak laki-laki, adik laki-laki. Nah, di sini ke samping kiri saya adalah ada saudari saya. Nah, saudari saya ini kenapa dikasih tanda coklat tua? Ini mahram, udah otomatis ini mahram. Mahram nasab saya ini. Nah, ke samping saudari saya ini ada suaminya. Pertanyaannya, apakah mahram atau bukan? Diagram memberikan kita jawaban bahwa di sini ditandai dengan warna coklat, maka dia ada bukan mahram kita gitu. Seperti itu. Karena
logika yang paling mudah untuk memahami tentang mahram ini. Mohon maaf agak batuk dikit. Karena kita diberikan kode seperti ini, tanda seperti ini. Nah, lalu di bawahnya ini adalah mahram kita. Ini keponakan. Siapa keponakan ini? Anak daripada saudari kita tadi, gitu kan. Seperti itu. Nah, tadi ada pertanyaan, saya mau lihat komentar dulu. Ini durasi sudah hampir 30 menit. Saya mau lihat komentar dulu. Di sini ada komentar pertanyaan mahram sementara. Ya. Siapakah mahram sementara itu? Yang dimaksud dengan mahram sementara itu kan pertanyaannya ya. Maka di sana saya sudah lengkapin jawabannya bahwa mahram sementara yang bersifat sementara maksudnya itu adalah seorang wanita yang tadinya haram dinikahi menjadi halal. Karena sebab apa gitu kan? Yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya istri orang yang boleh dinikahi yang sudah diceraikan atau ditalak oleh suaminya gitu, seperti itu. Misalnya ipar kita bukan mahram kita gitu. Tetapi nanti misalnya si ipar itu atau saudara wanita dari istri kita gitu, boleh dinikahi, tapi ketika dia sudah cerai misalnya kan. Berlaku juga untuk paman atau bibi dari istri misalnya kan, itu om jauh istilahnya gitu kan, bukan mahram juga itu. Nah itu sudah saya uraikan di kolom komentar tadi ya. Nah seperti contoh, kita coba kembali ke diagram coba nih. Sebenarnya banyak sekali manfaat diagram ini. Nih contoh nih, ini bukan mahram ini saudari kita, lalu dia punya suami, maka suaminya itu bukan mahram kita. Karena ketika kita nikah, misalnya nih saya ini enggak punya suami gitu kan, terus adik saya atau kakak saya ini cerai, atau cerai mati atau cerai hidup gitu. Lalu saya mau menikah dengan ipar saya tadi gitu. Sahkah nikahnya? Sah, karena dia bukan mahram saya dan ini sudah cerai gitu, seperti itu. Sebenarnya mudah sih dipahami ini. Yang penting bisa membaca diagram aja ya. Karena kita dalam video ini fokus untuk membaca diagram gitu kan, bukan membahas masalah definisi daripada mahram. Karena nanti akan ada episode yang lain, video yang lain yang kita akan uraikan tentang cara mengetahui mana mahram mu'abbad, mana mahram ghairu mu'abbad. Itu semua nanti insya Allah kita uraikan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke? Biar semangat buat video lagi. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.